Opening atau pembukaan merupakan teknik untuk memulai wawancara. Tujuan dari opening ini adalah memperoleh kepercayaan dari klien, dan klien dapat bebas dan nyaman serta terbuka dalam menceritakan masalahnya atau mengemukakan masalahnya. Manfaat dari teknik ini adalah terjalinnya hubungan baik antara klien serta konselor, sehingga dengan terjalinnya hubungan tersebut, klien akan semakin percaya dengan konselor serta dapat mengungkapkan masalah-masalahnya dengan nyaman dan aman. Ada dua penyambutan dalam opening ini, yaitu nonverbal. Nonverbal atau dapat menghentikan aktivitas, membukakan pintu atau menjemput, menjabat tangan atau tersenyum, mengisyaratkan untuk mensilahkan masuk, menutup pintu, mendampingi klien masuk, serta mengisyaratkan untuk mempersilahkan duduk atau memilih tempat duduk. Yang verbal ialah memberi salam atau menjawab salam, menyebut nama klien, memberi pujian atas kedatangannya ke ruangan, dan menanyakan kabar, serta menyilahkan memilih tempat duduk. Ada inisiasi pembicaraan. Dalam inisiasi pembicaraan ini ada yang namanya topik netral. Topik netral ini seperti apakah Anda nyaman dengan ruangan ini? Apa yang terjadi? Apa yang peristiwa hangat yang terjadi di sekolah? Atau potensi asal lingkungan klien. Yang berikutnya adalah transisi pembicaraan. Nah, transisi pembicaraan ini adalah dari topik netral menuju permulaan konseling. Dari sini bisa menggunakan kalimat jembatan. Seperti setelah kita membicarakan topik netral, barangkali kita ada yang perlu membicarakan masalah atau dalam pertemuan ini, seperti masalah yang terjadi dalam hidupmu, terus dengan mengembangkan sebagian isi topik dari netral. Selanjutnya ialah bisa dengan contohnya memulai opening ini dengan klien mengucapkan salam, dan kita akan menjawab salamnya seperti Assalamualaikum Bu atau Pak, Waalaikumsalam Nak, atau Waalaikumsalam dengan menyebutkan namanya. Terus kita mensilahkan duduk. Terus klien akan mengucapkan, sebelumnya maaf Bu, saya sudah mengganggu Ibu siang ini, sudah mengganggu istirahat Ibu. Nah, di sini kita bisa menyebutkan dengan tidak apa-apa Nak, atau tidak apa-apa, kamu apa kabarnya, apakah baik? Setelah itu ada teknik yang kedua adalah penerimaan. Nah, dari teknik ini, konselor itu menunjukkan minat atau pemahamannya terhadap hal-hal yang dibukakan klien. Di sini bertujuan untuk menunjukkan kedekatan dari sikap yang menunjukkan tingkat keterbukaan atau ketulusan dari hati konselor tersebut. Dan di sini klien akan merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Manfaat dari teknik ini untuk membangun hubungan lebih dekat antara klien, sehingga terciptanya suatu hubungan yang akrab dan ditandai dengan saling mempercayai dalam saat bercerita. Bentuk-bentuknya adalah bentuk verbal. Yang pertama adalah kita bisa menjawab dengan oh, ya, lalu, kemudian, dan lain-lain. Jika yang lebih, saya memahami, iya, saya menghayati, saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan, saya dapat mengerti apa yang kamu rasakan. Dengan non-verbal atau mengangguk-anggukkan kepala, memposisikan badan dengan mencondongkan ke depan, perubahan mimik, memelihara penglihatan kontak mata kita. Selanjutnya adalah contohnya. Contohnya di sini seperti, Bu, saya mengalami masalah nih di dalam pembelajaran saya. Terus sang konselor menjawab dengan iya sambil mengangguk-anggukkan kepala. Terus apa yang membuat masalah di dalam pembelajaranmu? Nanti klien akan menjawab dan ceritanya akan berlanjut menceritakan masalahnya.
Yang ketiga adalah teknik pengulangan kembali. Teknik ini yang digunakan konselor untuk mengulangi atau menyatakan kembali pernyataan klien atau sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting oleh sang konselor. Nah, manfaat dari teknik ini ialah dapat digunakan untuk memberi umpan balik kepada isi dari pernyataan klien dengan kata-kata yang lebih berbeda, yang lebih bisa dipahami oleh sang klien dengan baik. Teknik ini pun digunakan pada sesi tengah, pada saat melakukan konseling atau penyesuaian ungkapan kata-kata dari klien. Nah, caranya adalah dengan mengulang, harus persis sama dengan pernyataan klien ataupun tidak sama persis tapi bertujuan sama dengan apa yang diungkapkan klien. Yang kedua adalah intonasi konselor yang harus variatif dengan memperhatikan pertanyaan atau pernyataan dari klien. Nah, contohnya seperti saat klien bercerita, "Bu, saya bingung caranya agar saya bisa memahami pembelajaran di dalam ruangan atau kelas." Nah, di situ sang konselor tuh bisa mengulangkan kembali. Nah, apa yang membuat alasanmu tidak nyaman dan seperti yang lainnya. Selanjutnya adalah pemantulan perasaan. Teknik pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung dalam pernyataan klien. Nah, di sini konselor pun dapat mendahulukan kata-kata seperti agaknya, sepertinya, atau tampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, atau sebagainya. Contohnya nih, seperti, "Bu, saya sudah belajar dengan giat. Sebelumnya saya menghadapi ujian tetapi nilai saya tetap di bawah rata-rata dan saya jauh dari apa yang saya harapkan." Nah, di sini bisa dengan pengungkapan sepertinya atau yang lain. Sepertinya Anda merasa kecewa atau Anda merasa tidak mendapatkan apa yang Anda mau terhadap nilai yang Anda terima ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teknik pemantulan pengalaman. Adalah pemantulan perasaan atau ekspresi dari klien yang berbeda atau bertentangan. Di sini contohnya seperti pada saat diskusi kelas, kelompok saya kebetulan tampil sebagai penyanyi, atau ketika didik salah seorang partisipasi bertanya, saya mencoba menjawabnya. Dia malah menyanggah dan terus-menerus tidak terima dari jawaban saya. Nah, konselor di sini bisa menjelaskan bahwa kamu menyatakan telah menyesali perbuatan kamu dan kamu akan meminta maaf jika kamu mengulangi kata-kata tersebut. Sekian dari penjelasan saya dengan 5 teknik yang ada. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.